jiwa raga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tini Nurhaini. Saat ini saya mengajar di MA Miftahul Ulum, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko. Sekaligus menjadi mahasiswa PPG mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam tahun 2023 di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pada hari ini, Jumat 1 Desember 2023, saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran uji kinerja atau UKIN dengan nomor peserta 488003006230. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama dulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian untuk selanjutnya, kira-kira hari ini adalah yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Kira-kira kenapa ini sakitnya kok kayak sakitnya? Oh, anak cacar ya? Oke. Mari kita doakan sama-sama, mudah-mudahan kawan kalian yang sedang sakit segera Allah berikan kesembuhan. Amin. Pada hari ini kita akan masuk ke materi yang baru. Sebelum masuk ke materi yang baru, kira-kira masih ingat tidak? Pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas tentang materi apa? Kondisi masyarakat Mekah sebelum kenabian. Dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi apa? Sejarah dakwah Rasulullah periode Mekah. Sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Islam di Mekah. Tepatnya nanti di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kira-kira di antara kalian sudah ada yang pernah membaca tentang materi substansi dan strategi dakwah Rasulullah periode Mekah? Ada yang pernah membaca ini? Ya, Sofia sudah ya? Baca di mana Sofia? Alhamdulillah, luar biasa sekali. Berarti nanti ketika proses pembelajaran ya, Sofia tentunya sudah tahu oh ini seperti ini ya Sofia ya. Nah, kemudian karena materi ini mencakup tentang bagaimana dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, maka nah sekarang siapa yang bisa mendefinisikan apa itu makna dari kata dakwah? Ayo silakan. Oh ya, silakan. Dakwah adalah menyampaikan ajaran Islam yang diberikan kepada Rasulullah SAW dari Allah SWT untuk disebarkan kepada umat muslim. Bagus sekali. Kemudian silakan yang lain. Ada lagi? Oh iya, silakan. Dakwah adalah seruan untuk melakukan kebaikan. Dakwah itu adalah mengajak seseorang untuk melakukan kebaikan dalam hal apapun, asal itu baik ya. Itu makna daripada kata dakwah. Oke. Untuk selanjutnya di sini silakan kalian perhatikan. Di sini ada sebuah gambar ya. Ada 4 gambar di sini. Silakan kalian amati. Sudah, kalian amati sudah. Nah, di sini ada 4 gambar. Coba gambar yang pertama. Silakan siapa yang bisa jawab. Menggambarkan tentang apa? Iya, dengan. Itu menggambarkan terdapat beberapa patung yang mengelilingi
Ya, betul sekali. Di sini terdapat Ka'bah, rumah sucinya orang-orang Islam, tetapi di sekelilingnya ini adalah terdapat para patung atau berhala-berhala ya yang dibuat oleh masyarakat Quraisy yang bukan penganut agama Islam. Kemudian gambar yang kedua silakan. Ya, silakan Dewi. Gambar menunjukkan Gua Hiro, tempat di mana pertama kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama ya, dan menjadi landasan di mana pada saat itu Rasulullah mulai diangkat menjadi seorang Rasul. Gambar yang ketiga berikutnya silakan. Oh ya, silakan. Ada gambar Ya. ketiga menunjukkan kaum muslimin sedang melakukan perjalanan hijrah ke Habsyi karena tekanan dari kaum Quraisy. Betul sekali. Untuk berikutnya, nah silakan. Kalian sudah mempunyai buku cetak masing-masing ya. Nah, buku teks pelajaran SK ini sudah ada. Silakan kalian buka. Kemudian silakan kalian amati, dibaca, kemudian diamati, lalu dicermati. Ini Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Kemudian nanti Ibu akan menjelaskan tentang materi substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Silakan dimulai untuk membaca bukunya. Waktunya 5 menit saja, silakan. Sudah? Sudah ya? Nah, sekarang kita masuk pada submateri yang pertama berkaitan dengan materi, substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Submateri yang pertama adalah menjelaskan bagaimana substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Substansi atau isi dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di Mekah itu meliputi berapa hal? 4 hal. Yang pertama tentang apa? Nah, tentang ketauhidan. Di mana pada saat itu masyarakat Mekah itu mayoritas adalah penganut ya agama pagan. Orang-orangnya itu menyembah berhala. Jadi di sini tugas Rasulullah adalah merubah keyakinan mereka dari menyembah berhala sehingga beralih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah masalah taklid atau fanatisme terhadap salah satu ajaran. Salah satunya adalah ajaran apa? Ajaran agama pagan tadi, ajaran agama menyembah berhala. Kemudian berikutnya, strategi dakwah Rasulullah pada Mekah. Ini ada 2 strategi yang sangat penting. Yang pertama disampaikan ketika berdakwah, Rasulullah menyampaikannya dengan cara sembunyi-sembunyi. Disampaikan oleh Rasulullah bukan karena takut, ya, tetapi karena untuk ya menghindari ancaman-ancaman dari orang-orang kafir Quraisy, karena pada saat itu ancamannya cukup keras sekali, terutama kepada para pengikut-pengikut Rasulullah. Dan juga Rasulullah berencana melakukan pemetaan atau penggenerasian dakwah. Jadi nanti ketika generasi-generasi dakwah sudah terbentuk, maka orang yang membantu dakwah Rasulullah itu tidak hanya Rasulullah sendiri, tetapi nanti beliau akan dibantu oleh para sahabat-sahabat lainnya. Dan yang kedua, dakwah disampaikan secara terang-terangan. Kata Umar bin Khattab, ya, yang benar katakan benar, yang salah katakan salah, tidak usah takut, tidak usah sembunyi-sembunyi lagi. Itu kata Umar bin Khattab. Nah, Rasulullah mulai berdakwah secara terang-terangan tentunya setelah mendapat perintah dari Allah. Berikutnya, yang terakhir ada respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Dapat diketahui bahwa respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah itu adalah responnya tidak baik. Artinya menentang apa yang menjadi misi dakwah Rasulullah itu. Nah, melalui penjelasan tadi, silakan ada yang mau bertanya terkait materi yang disampaikan tadi, silakan. Ada yang mau ya? Dulu silakan bertanya apa lu? Sebutkan Ya. 5 orang yang mendapat gelar as-sabiqun al-awwalun. Oh
iya, 5 orang yang mendapat gelar As-Sabiqunal Awwalun ya. Kalian tahu As-Sabiqunal Awwalun itu apa? Ada yang tahu silakan? Iya, silakan. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Disambung lagi silakan. Tadi pertanyaan dari dulu adalah suruh menyebutkan 5 orang yang pertama masuk Islam. Ada siapa saja? Kira-kira ada siapa saja di sini? Ayo. Setelah Rasulullah. Ya. 5 orang yang pertama kali masuk Islam. Ayo, Hana siapa? Sebutkan satu orang. Hana siapa? Ali bin Abi Thalib, betul sekali. Berikutnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq, sudah 2. Nah, untuk selanjutnya di sini ibu akan buat 3 kelompok kerja, di mana nanti kalian di sini silahkan mengamati dari materi yang ada di buku, kemudian kalian identifikasi ya submateri yang akan diberikan, kemudian nanti kalian bentuk resume atau ringkasan, dan yang terakhir kalian presentasikan di depan kelas ya. Akan ibu bikin 3 kelompok ya. Kelompok yang pertama diketuai oleh Hana. Silakan Hana. Ya, dengan anggota kelompoknya ada Bunga, Mutia Azera, dan Sofia. Dengan nama kelompoknya ibu kasih nama kelompok Khadijah ya. Kelompok Khadijah ada 4 orang. Kelompok siapa yang belum kira-kira? Aisyah ya. Jadi ada kelompok Khadijah, Fatimah, sama Aisyah, sesuai dengan tema yang kita pelajari hari ini ya. Nah, kemudian kelompok 3, identifikasi bagaimana respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Silakan mulai dilaksanakan tugasnya. Karena ini kerja kelompok, maka silakan ya diintegrasikan dengan baik untuk kerjasamanya. Akan ibu lakukan penilaian ya, bagaimana cara kalian dalam menjalankan tugas kelompok. Silakan dimulai. Yang ke kelompok Fatimah tadi ya, kelompok Fatimah tentang strategi. Sudah selesai semuanya? Sudah? Alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya adalah silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing ya. Silakan nanti maju, presentasinya nanti maju untuk semua anggota kelompok. Nah, mulai dari kelompok yang pertama yaitu kelompok Khadijah. Silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan presentasi kami dari kelompok 1 yaitu Khadijah akan menyampaikan presentasi yang bertema substansi dakwah Rasulullah SAW yang akan disampaikan oleh Mutia Azim. Jadi teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan substansi dari dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Inti atau substansi dakwah Rasulullah selama di Mekah ada 4. Yang pertama, ketauhidan. Ketauhidan merupakan mengesahkan Allah atau ajakan untuk menyembah Allah. Yang kedua yaitu akhlakul karimah, yang dimana akhlak yang baik. Yang dimana pada dahulu akhlak masyarakat Quraisy sangat buruk dan rusak, sehingga di dalam sebuah hadis disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak. jadi pada teman-teman semuanya, apakah ada yang ingin bertanya? Ayo silakan, siapa yang bertanya? Mulai kelompok 1 ya, silakan dari kelompok Fatimah ya. Oke, silakan. Apakah inti dakwah Rasulullah SAW pada perjalanan Makkah? Setiap Ada 4 intinya. Pertama, ketauhidan,
yang kedua akhlakul kalimah, yang ketiga hak asasi manusia, yang keempat masalah taklid. Gimana benarnya? Ada yang mau nambahin? Silakan. Mungkin dari kelompok lain, tidak apa-apa. Silakan. Sudah cukup jelas ya? Bahwasanya inti dari isi dakwah Rasulullah itu meliputi 4 hal ya. Baiklah, yang sekian yang dapat kami presentasikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita di sini akan melakukan sebuah games atau permainan ya. Diharapkan dengan permainan ini nanti akan bisa untuk mengecek di antara kalian siapa yang masih konsentrasi. Sudah ketahuan di sini siapa yang konsentrasinya terbagi. Ternyata ada Faiza Amalia. Ada apa dengan Faiza? Oke. Tapi alhamdulillah ya, tadi ada beberapa kali putaran tuh. Alhamdulillah, berarti konsentrasi kalian masih bagus. Alhamdulillah. Ya. Udah ya? Silakan duduk kembali. Baiklah, Ibu ucapkan terima kasih kepada seluruh kelompok ya yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan juga terima kasih kepada masing-masing kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing yang mencakup tentang materi bagaimana substansi dakwah Rasulullah di Mekah, kemudian bagaimana strategi yang dilakukan oleh Rasulullah ketika berdakwah di Mekah, dan yang terakhir bagaimana respon dari masyarakat Quraisy dalam menerima dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Kemudian untuk yang selanjutnya dari materi yang sudah kita bahas tadi mulai dari awal, sekarang kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pembahasan atau materi yang kita pelajari pada pagi hari ini? Silakan. Kemudian strategi dakwah yang dilakukan Rasulullah pada di Mekah yaitu dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama disampaikan dengan cara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua disampaikan dengan cara terang-terangan. Kemudian respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad yaitu mereka tidak senang atas kehadiran Islam, dan mereka memberikan berbagai ancaman-ancaman baik itu kepada Rasulullah maupun pengikutnya. Dan para tokoh-tokoh masyarakat Quraisy menyebarkan isu sehingga menimbulkan fitnah, dan hanya sebagian kecil yang menerima dakwah Nabi. Para pembesar Mekah menolak ajaran Nabi dengan berusaha mencegah dakwah dengan berbagai cara. Bagus sekali, terima kasih untuk Untuk selanjutnya di sini bukan akan kasih tugas di rumah ya. Tugas kalian adalah silakan meresum terkait dengan materi yang kita bahas hari ini, yaitu meresum tentang materi, strategi, substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Kemudian silakan kalian tulis di kertas folio dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Silakan ingat tugasnya. Ya. Untuk selanjutnya juga pada pertemuan yang akan datang nanti kita akan membahas materi yang lain lagi, yaitu materi tentang sejarah dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Ya. Ibu harapkan kepada kalian semua untuk selalu belajar di rumah, terutama perbanyak membaca, karena dengan membaca akan menambah hasanah keilmuan kalian semua. Dan cintailah sejarah sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Ya, mungkin hanya itu ya untuk pembahasan materi pada pagi ini yang bisa Ibu sampaikan ya. Dan mari kita tutup bersama-sama pembelajaran pada hari ini dengan
membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Terima kasih ya untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.